Misteri, mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari? Menjadi misteri dan sebuah tanda tanya besar. Tahun baru, adakah misterinya? Mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari? Bukan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ataupun 9. Dan bukan bulan Februari, Maret, April, Mei. Kenapa tanggal 1 bulan Januari? Mungkinkah ada misteri di balik semua itu? Dan inilah yang menjadi sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak gua sendiri. Dan mungkin saja pertanyaan ini ada di dalam benak Prender ataupun kalian semua. Dan mungkin di sini gua hanya mewakilinya saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Gimana kabarnya Prender dan kalian semua? Gue selalu doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasanya di dalam video kali ini kita akan membahas misteri, legenda, fenomena dan juga keajaiban yang ada di dunia ini. Namun untuk tema kali ini sedikit lebih menarik, di mana kita akan membahas sebuah misteri mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari. Karena sebentar lagi akan pergantian tahun, di mana tahun 2024 ini tinggal beberapa hari dan kita akan memasuki tahun 2025. Di sini gue akan sedikit bertanya, apa kesan-kesan Prender ataupun kalian semua di tahun 2024 ini? Silahkan tinggalkan di dalam komentar video ini. Masih terngiang kata-kata dari orang-orang ataupun teman-teman dekat gue sendiri. Welcome to tahun baru dan selamat tinggal untuk tahun lalu. Dan mungkin di sini lebih tepatnya welcome to tahun 2025 dan selamat tinggal tahun 2024. Seperti itulah kebanyakan orang biasanya berkata di kala pergantian tahun, dan tidak menutup kemungkinan untuk tahun baru kali ini tidak akan berbeda jauh. Tapi tahukah kalian asal-usul tahun baru ini? Jangan hanya taunya tahun baru merayakan pergantian tahun dengan menyalakan kembang api, bakar jagung ataupun yang lainnya, namun tidak tahu untuk asal-usul tahun baru ini. Dalam video kali ini kita coba untuk menelusuri dan juga mencari informasi-informasi dari berbagai referensi terkait mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari. Kita coba telusuri asal-usulnya seperti apa, bagaimana sejarahnya, adakah misteri di balik semua itu, dan mungkin adakah mitos-mitos di baliknya. Namun yang lebih jelas dan biasanya kita semua ketahui, menjelang pergantian tahun pasti ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian alam yang terjadi seperti pergantian cuaca, banjir ataupun gempa. Namun di sini kita berdoa semoga saja untuk pergantian tahun baru ini tidak terjadi hal-hal yang demikian. Kita doakan semoga pergantian tahun ini diberikan keselamatan dan juga kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat Prender ataupun kalian semua yang baru menemukan channel ini, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi terkait tema-tema yang kita bahas akhir-akhir ini. Dan jangan lupa juga untuk like videonya jika videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan bantu share juga jika emang video ini benar-benar bermanfaat. Dan untuk lebih mengenal satu sama lain antara gua dengan Prender ataupun kalian semua, silakan tinggalkan komentar di dalam setiap video yang ada di dalam channel ini. Kita coba untuk perkenalan lebih dekat, untuk lebih mengenal satu sama lain dan juga memiliki chemistry yang lebih klop. Karena channel ini tidak akan ada tanpa dukungan dan support Prender ataupun kalian semua. Dan ya oke, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan misterinya. Tapi sebelum itu kita dengarkan intro terlebih dahulu. Check it out. Mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari? Pada dasarnya ini sangat berkaitan erat antara sebuah angka dan sebuah kalender.
So, pembahasan ini memang sangat unik dan juga membuat kita penasaran banget, bahkan sangat menantang sekali untuk kita menelusuri lebih dalam lagi. Maka dari itu, untuk mengetahui misteri tersebut, kita telusuri terlebih dahulu asal-usul atau sejarah awal mula tahun baru ini. Asal-usul tahun baru. Tahun baru ini tidak lepas dari yang namanya sebuah peradaban kuno, tradisi, legenda, misteri, mitos, dan juga fenomena, serta faktor-faktor lain yang mungkin berkaitan dengan pengaruh keagamaan dan mungkin juga mitologi. Tahun baru ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks, di mana sejarah panjang tersebut melibatkan beberapa peradaban kuno, seperti peradaban Babilonia, Mesir, dan juga peradaban Romawi. Untuk periode peradaban kuno, ialah peradaban Mesir. Mesir kuno merayakan tahun baru pada saat banjir Sungai Nil yang disebut Wepet Renpet, hari pertama musim banjir. Perayaan ini biasanya terjadi sekitar bulan September atau Oktober ketika Sungai Nil mulai banjir karena hujan di Ethiopia. Bahkan ada yang mengatakan perayaan tahun baru pada bulan Juli atau bulan Agustus. Dan perayaan tahun baru juga dimaknai sebagai simbol pembaharuan dan keberlanjutan hidup dengan harapan mendapatkan hasil pertanian yang melimpah. Kemudian untuk peradaban Babilonia. Babilonia merayakan tahun baru pada bulan Maret yang bertepatan dengan musim semi, ketika alam mulai tumbuh dan bangkit kembali. Dan bangsa Babilonia merayakan pesta besar-besaran selama 11 hari dengan berbagai macam agenda ritual. Dan perayaan besar-besaran untuk menyambut tahun baru disebut dengan Akitu. Babilonia menganggap tahun baru sebagai bentuk dari kemenangan Dewa Langit melawan Dewa Laut yang jahat. Kita coba bahas terkait Akitu. Akitu berasal dari kata Sumeria. Akitu yang berarti barley, sejenis tanaman gandum yang menjadi bahan pokok masyarakat Mesopotamia. Dan menurut mitologi bangsa Babilonia itu sendiri, Akitu merayakan kemenangan Raja Dewa Marduk atas Dewi kehancuran Tiamat. Dari tubuh Tiamat, Marduk kemudian menciptakan langit dan bumi. Dengan demikian, Akitu adalah perayaan kelahiran kembali alam dan keseimbangan kosmik. Lalu kemudian peradaban Romawi. Bangsa Romawi awalnya merayakan tahun baru pada tanggal 1 bulan Maret, bulan Martius, yang dinamai dari dewa perang Mars. Mereka menyebutnya Martius I. Martius ataupun Mensis Martius atau juga Maret adalah bulan pertama dalam kalender Romawi kuno hingga kemungkinan paling lambat tahun 153 sebelum Masehi. Setelah waktu itu, bulan ini adalah bulan ketiga setelah Februarius ataupun Februari dan sebelum Aprilis ataupun bulan April. Martius adalah salah satu dari sedikit bulan Romawi yang diberi nama menurut dewa Mars yang dianggap sebagai nenek moyang orang Romawi melalui putra-putranya Romulus dan Remus. Dengan demikian sudah jelas tidak ada persamaan perihal perayaan atau pergantian tahun baru di antara peradaban kuno waktu itu. Karena ketiga peradaban kuno menggunakan kalender kuno yang berbeda. Di sini sudah ada titik terang. Lalu kemudian ada juga pengaruh keagamaan dan mitologi pada tahun baru. Yang pertama Dewa Janus, bangsa Romawi, dewa pintu dan awal, melambangkan permulaan, akhir, gerbang, pintu, dan transisi. Ia juga dikenal sebagai penjaga alam semesta dan penguasa waktu. Dewa Janus adalah dewa Romawi kuno yang digambarkan memiliki dua wajah, satu menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Dia adalah dewa pintu, gerbang, awal, dan akhir. Dan Dewa Janus juga melambangkan awal dan akhir tahun. Bulan pertama kalender Romawi dinamai dari nama pintu dan gerbang. Janus menjaga pintu gerbang kota Romawi. Dualitas, dua wajahnya melambangkan dualitas hidup, seperti awal dan akhir, kelahiran dan kematian.
perubahan. Janus juga melambangkan perubahan dan transisi. Dalam mitologi Romawi, Janus digambarkan sebagai dewa bijak dan memiliki kekuatan untuk melihat masa lalu dan masa depan. Lalu kemudian Dewa Mitra, bangsa Persia, dewa cahaya dan kebenaran, dikaitkan dengan perayaan Tahun Baru. Dewa Mitra adalah dewa kuno Persia yang disembah dalam agama Zoroaster. Dia adalah dewa cahaya dan kebenaran, keadilan dan kesetiaan, perjanjian dan kontrak, perang dan keberanian, matahari dan langit. Dewa Mitra juga dikenal sebagai dewa pelindung dan penyelamat. Lalu kemudian mitologi Mesir. Dewa Osiris dan Dewi Isis dikaitkan dengan siklus kehidupan dan kematian. Dewa Osiris dan Dewi Isis adalah dua dewa utama dalam mitologi Mesir kuno. Dewa Osiris, dewa kematian dan kehidupan setelah kematian. Dewa pertanian dan kesuburan, simbol keadilan dan kebenaran. Putra Dewa Geb, bumi dan Nut, langit. Suami Dewi Isis dan ayah Dewa Horus. Dewi Isis, dewi kebijaksanaan, cinta dan kesuburan, pelindung raja dan rakyat, dewi sihir dan penyembuhan, istri Dewa Osiris dan ibu Dewa Horus, simbol kekuatan feminim dan keibuan. Dewa Osiris dan Dewi Isis memiliki hubungan erat dengan konsep Tahun Baru dalam mitologi Mesir. Jika dilihat dari aspek Tahun Baru, kematian dan kelahiran kembali, Osiris melambangkan kematian dan kelahiran kembali yang mencerminkan siklus Tahun Baru. Siklus alam, mitos Dewa Osiris terkait dengan siklus pertanian dan banjir Sungai Nil yang menandai awal Tahun Baru. Pembaruan dan regenerasi. Dewi Isis sebagai dewi kesuburan melambangkan pembaharuan dan regenerasi yang terjadi pada Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru, Festival Osiris. Perayaan Tahun Baru di Mesir kuno biasanya pada bulan Kohiak, September-Oktober, untuk memperingati kelahiran kembali Dewa Osiris. Ritual pemakaman dan kelahiran kembali. Ritual ini melibatkan pemakaman simbolis Dewa Osiris dan kelahiran kembali sebagai dewa kehidupan setelah kematian. Perayaan Isis. Dewi Isis dipuja sebagai pelindung Tahun Baru dan kesuburan. Lalu kemudian tradisi. Tradisi juga menjadi salah satu faktor bagi Tahun Baru, seperti tradisi dan perayaan. Perayaan Janus, bangsa Romawi merayakan Tahun Baru dengan mempersembahkan hadiah kepada Dewa Janus, dewa pintu dan awal. Lalu kemudian ada pembacaan augur. Bangsa Romawi juga melakukan pembacaan augur. Augur itu ramalan untuk memprediksi nasib Tahun Baru. Lalu kemudian tradisi membunyikan kentongan. Di beberapa negara, membunyikan kentongan ataupun lonceng pada malam Tahun Baru dipercaya dapat mengusir roh jahat. Lalu kemudian ada perayaan modern. Saat ini Tahun Baru dirayakan dengan berbagai tradisi. Ya mungkin untuk perayaan modern seperti tahun-tahun sekarang di era modern, di mana cara merayakannya seperti menyalakan kembang api, konser musik, dan mungkin juga pertemuan keluarga. Tahun Baru ini memang banyak faktor-faktornya. Lalu kemudian legenda. Legenda Janus, dewa Romawi Janus yang memiliki dua wajah, diasosiasikan dengan awal Tahun Baru. Kita coba bahas sedikit untuk legendanya. Dewa Janus adalah dewa Romawi kuno yang memiliki dua wajah, satu menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Untuk asal-usulnya, menurut mitologi Romawi, Dewa Janus adalah putra dari Dewa Uranus, langit, dan Dewi Gaia, bumi. Ia dianggap sebagai dewa pintu, gerbang awal dan akhir. Dan untuk karakteristik dari Dewa Janus, ia memiliki dua wajah yang identik, satu menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Untuk kekuatan melihat, ia dapat melihat ke masa depan dan juga masa lalu secara bersamaan. Dan untuk pengawal pintu, Dewa Janus menjaga pintu gerbang kota Roma. Dan untuk peran dalam mitologi, pembuka dan penutup. Dewa Janus membuka dan menutup gerbang kota Roma untuk memulai atau mengakhiri perang. Ia melindungi kota Roma dari bahaya. Dan Dewa Janus dianggap sebagai dewa awal tahun karena kemampuannya melihat masa depan.
Untuk pengaruh dan budaya, dalam kalender, bulan Januari dinamakan berdasarkan nama Janus. Lalu kemudian untuk arsitektur, patung Janus sering digunakan sebagai hiasan pintu dan gerbang. Lalu kemudian untuk simbolisme, Janus menjadi simbol awal dan akhir, serta kemampuan melihat masa depan. Lalu berikutnya, misteri. Selain itu, masih terdapat juga misterinya. Namun ini entah benar atau hanya mitos belaka. Yang pertama, kutukan tahun baru. Mitos kutukan yang menimpa orang-orang yang tidak memenuhi tradisi tahun baru. Lalu yang kedua, ramalan tahun baru. Banyak orang yang percaya bahwa mimpi atau kejadian pada malam tahun baru dapat memprediksi kejadian di tahun mendatang. Yang ketiga, hilangnya waktu. Mungkin ini adalah sebuah fenomena hilangnya waktu pada malam tahun baru, di mana orang merasa waktu berlalu lebih cepat. Kemudian ada juga mitos dan tahayul di balik tahun baru ini. Seperti yang pertama, membersihkan rumah dipercaya membawa keberuntungan dan kesuksesan. Lalu yang kedua, makan makanan tertentu seperti lentil, Italia, kacang hijau, Amerika Serikat, atau ikan, Jepang. Lalu kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian baru dipercaya membawa keberuntungan. Lalu yang keempat, tidak mencuci pakaian dipercaya membawa kesialan. Nah, seperti itulah asal-usul sejarah, mitos, dan juga faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tahun baru ini. Kemudian, misteri mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari tidak lepas dan sangat berkaitan erat juga dengan sebuah kalender. Mari kita coba telusuri asal-usul ataupun sejarah kalender. Untuk perkembangan kalender Mesir berbasis siklus bulan dan banjir sungai Nil. Lalu yang kedua, kalender Babilonia yang berbasis siklus bulan dan matahari. Dan yang ketiga, kalender Romawi berbasis siklus bulan dengan 10 bulan, Maret sampai Desember. Lalu yang keempat, kalender Julian, kurang lebih 45 sebelum Masehi, diperkenalkan oleh Julius Caesar dengan 12 bulan dan tahun 365,25 hari, yang kemudian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun. Lalu kemudian yang kelima, kalender Gregorian, kurang lebih 1582 Masehi, diperbarui oleh Paus Gregorius XIII dengan menyesuaikan tanggal dan tahun kabisat. Paus Gregorius XIII memperbarui kalender Julian menjadi kalender Gregorian yang digunakan secara luas saat ini. Dan untuk perubahan tanggal, tahun baru awalnya dirayakan pada tanggal 1 Maret oleh bangsa Romawi. Kemudian dipindahkan ke 1 Januari oleh Julius Caesar. Nah, untuk pembahasan asal-usul tahun baru, perkembangan kalender dan juga perubahan tanggal sudah kita telusuri, dan kita kembali lagi ke dalam topik utamanya. Mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari? Dan inilah untuk jawaban misteri kali ini. Untuk yang pertama, bulan Januari menjadi bulan yang pertama dalam kalender Gregorian. Lalu kemudian tanggal tahun baru dipindahkan oleh Julius Caesar menjadi 1 Januari. Dan mungkin itulah asal-usul ataupun misteri mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari. Jadi memang benar-benar perjalanannya sangat panjang dan juga kompleks, sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Jadi pertanyaan kita terkait tahun baru yang jatuh pada tanggal dan bulan tersebut sudah terjawab. Dan untuk penyebaran global di Eropa kurang lebih sekitar abad 16-17, perayaan tahun baru tanggal 1 bulan Januari menyebar ke seluruh Eropa. Lalu kemudian yang kedua, Amerika kurang lebih sekitar abad 18, perayaan tahun baru tanggal 1 bulan Januari dibawa oleh kolonial Eropa ke Amerika. Lalu kemudian yang ketiga, dunia kurang lebih sekitar abad 20, perayaan tahun baru tanggal 1 bulan Januari menjadi perayaan global dengan berbagai negara dan budaya mengadopsi tradisi ini. Nah, jadi seperti itulah misteri mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari. Dan memang misteri tahun baru ini memiliki perjalanan yang sangat amat panjang sekali.
baik itu dari sisi peradaban kuno, tradisi, misteri, mitologi, mitos, dan juga faktor-faktor yang lainnya yang berkaitan, sehingga sekarang ini kita mengenal istilah tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 bulan Januari ini. Dan gimana perasaan Prender ataupun kalian semua terkait misteri ini? Apakah merasa puas dengan informasi-informasi ataupun asal-usul yang kita telusuri di dalam video ini? Kalau gue berharap sih Prender dan sahabat-sahabat semua itu merasa puas dan merasa terjawab terkait pertanyaan misteri mengapa tahun baru jatuh pada tanggal 1 bulan Januari. Dan silakan juga ditambahkan jika dirasa pembahasan yang ada di dalam video ini tidak lengkap ataupun tidak detail, silakan juga untuk dikoreksi dan tinggalkan koreksinya di dalam komentar agar Prender dan sahabat-sahabat semua lebih mengetahui terkait misteri ini. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan atas keterbatasan gua sendiri ini. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang gua ucapkan tidak berkenan di hati Prender ataupun kalian semua, mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk like video ini dan bantu share juga supaya channel ini lebih berkembang lagi dan gua juga lebih semangat tentunya. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Gue ucapkan selamat tahun baru, semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi. Gua Alvin, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.